Energi, selamat datang di Oke, kenalin nama aku Florensi dari Teknik Perminyakan Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngebahas sesuatu yang penting banget nih buat kalian, terutama para mahasiswa yang lagi dikejar tugas ataupun deadline nih. Waduh, kira-kira tema episode kali ini apa ya? Langsung aja kali ya. Tema episode kali ini adalah keseimbangan hidup, menjaga kesehatan, mental, dan fisik di tengah tugas kuliah. Waduh, ini sangat relate banget ya sama mahasiswa. Nah, setelah aku masuk di dunia perkuliahan, ternyata dunia perkuliahan itu memang sangat penuh tantangan ya teman-teman. Karena di satu sisi kita nih harus fokus sama akademik dan harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Dan di satu sisi kita nih harus tetap menjaga kesehatan mental dan fisik kita nih. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana sih cara menjaga keseimbangan kedua hal tersebut dan juga apa aja tipsnya nih. Dan bagaimana juga caranya menjaga mental dan fisik kita supaya tetap sehat di perkuliahan. Nah, buat kalian yang lagi dikejar deadline ataupun tugas, tenang aja. Karena di sini nanti aku bakalan berbagi tips yang bisa kalian coba. Dan tentunya aku nggak sendirian dong. Aku bakalan ditemenin sama mahasiswa Universitas Pertamina yang super duper keren dan kece. Kalian penasaran nggak sih siapa orangnya? Langsung aja kali ya kita panggil. Bang Fahmi! Halo, Floren. Halo Bang! Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena Abang udah mau ngeluangin waktunya nih Bang. Udah bisa hadir di sini sebagai narasumber dari Sproutcast episode 2. Oke. Thank you for inviting me. Oke, Ibu Sekarang. Bang. Oke, sebelum kita masuk ke topik intinya nih Bang, mungkin boleh kali ya Bang, Abang perkenalan diri dulu untuk ke teman-teman, soalnya takutnya teman-teman ada yang kurang kenal nih sama Abang. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfahmi Zikri, akrabnya dipanggil Fahmi dari Teknik Perminyakan Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Wah, ternyata kita sama-sama dari teknik perminyakan nih. Betul. Terus kalau aku boleh tahu nih Bang, kesibukan Bang Fahmi sekarang apa nih? Sekarang kesibukannya nyari kesibukan, Ci. Canda. Ya, sekarang aku lagi sibuk ngurusin Protek salah satunya sebagai Head of Competition. Dan di sisi lain minggu depan aku insya Allah akan melaksanakan lomba di IP Fest di ITB. Wah, Gitu. keren banget sih. Keren gak sih guys? Oke. Nih Bang, karena topik kali ini tuh menurut aku sangat relate banget sama mahasiswa, yaitu menjaga keseimbangan antara fisik dan mental kita nih di tengah tugas kuliah. Aku nih penasaran nih, gimana sih cara Bang Fahmi ini menyeimbangkan kedua hal tersebut? Oke, thank you Floren atas pertanyaannya. Cara menyeimbangkannya itu sebenarnya tergantung individu masing-masing. Cuman dari aku pribadi, itu biasanya aku menyeimbangkan antara istirahat maupun akademik. Misalnya, istirahat itu dalam artian misalnya nongkrong, misalnya bisa main game, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, aku biasanya mencatat nih hal-hal yang pengen aku lakukan besok hari. Misalnya di malam hari aku bikin to-do list. Nah, karena ketika aku udah bikin to-do list, aku akan lebih tahu nih, oh besok aku akan bakal melakukan hal ini, hal itu, gitu. Nah, ketika aku punya waktu luang, di sisi lain aku bisa menyempatkannya dengan hal-hal yang bikin aku fresh lagi, bikin aku senang lagi, seperti itu. Oke Bang. Dan juga apa saja sih Bang tipsnya biar kita nih nggak stres juga kalau misalkan misal nih kayak tugasnya lagi banyak, kayak kebetulan Abang nih minggu depan ada Protek dan juga Abang ini sebagai Head of Competition. Ya. Nah, itu gimana Bang? Biar kita tuh nggak ngerasa ke pressure, tapi kita lebih ke enjoy ngejalaninnya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita itu harus mencicil hal-hal yang memang seharusnya kita kerjakan gitu. Ketika kita memulai mencicil, membuat to-do list gitu, kita akan tahu nih nge-track apa aja sih yang sebenarnya yang masih perlu dikerjakan, apa sih yang udah selesai dikerjakan. Nah, dari situ teman-teman akan merasa lebih enjoy dan bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu. Oleh karena itu, ketika teman-teman buat to-do list, itu tidak akan ke pressure diri sendiri, seperti itu. Oke, ternyata gitu ya guys caranya. Nah, kita langsung aja kali ya Bang masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari teman-teman sih yang udah kukumpulin nih. Langsung aja pertanyaan pertama. Kenapa kok penting banget sih Bang untuk kita nih menjaga kesehatan mental dan fisik selama kuliah? Dan bagaimana dampaknya terhadap hasil akademik kita Bang? Oke, perkuliahan itu
maraton ya istilahnya ya, Iya. bukan sprint. Jadi teman-teman jangan nge-push diri teman-teman terlalu keras gitu, karena setiap orang itu punya ritme berbeda-beda tiap masing-masing individu gitu. Oleh karena itu menjaga kesehatan fisik maupun mental itu sangat mempengaruhi. Ketika teman-teman tidak menjaga itu, misal begadang, tidak makan-makan tepat waktu dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi, bisa sakit, bisa ketiduran pas perkuliahan, dan itu impact-nya nanti pas UAS nantinya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali menjaga keseimbangan antara perkuliahan maupun kesehatan fisik maupun mental, Mental, seperti oke. itu. Oke, di next question itu bagaimana sih cara abang ini ngatur waktu antara mungkin belajar, istirahat, dan juga menjaga kegiatan penting lainnya seperti kayak nongkrong sama teman-teman ataupun family time, bahkan organisasi nih bang. Itu gimana bang? Ya, seperti yang aku bilang tadi, bahwa setiap kita itu punya tugas masing-masing, punya kegiatan masing-masing, dan kita punya prioritas masing-masing, seperti itu. Nah, ketika kita menulis tugas tersebut, list-listnya apa aja di HP ataupun di laptop nantinya, atau misalnya teman-teman bisa menggunakan Notion, itu salah satu aplikasi, ataupun Google Calendar gitu. Nah, ketika teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan, nah itu nanti teman-teman bisa meluangkan tuh. Misalnya antara matkul 1 dan matkul 2, teman-teman bisa nongkrong di kantin, gitu. Kalau teman-teman punya tugas dan udah selesai, itu bisa nongkrong bareng teman-teman, ataupun istirahat, atau misalnya kayak nonton bioskop, main bola, dan lain sebagainya, gitu. Oke, di next question. Terus ada nggak sih bang tips khusus untuk ngatasin perasaan cemas ataupun stres yang muncul ketika nih ujian udah mau dekat dan juga deadline ini juga sangat dekat nih bang? Itu gimana bang? Ada tips khususnya nggak bang? Oke, prinsipku selalu kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Salah satu quotes di buku Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Waduh. Gitu. Nah, apa sih yang teman-teman bisa kontrol? Yaitu jadwal teman-teman gitu. Karena kecemasan ataupun terhadap deadline itu karena kita nggak siap ya, karenanya. Artinya ya karena kita nggak siap, karena kita kayaknya menumpuk nih tugas dan lain sebagainya, manajemen waktunya jelek gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa nih kayak yang aku sebut tadi, bikin to-do list, bikin hal-hal yang perlu dilakukan selama seminggu, atau misalnya bisa tuh mencicil tugas selama sebelum ujian berlangsung gitu, baik itu tugas-tugas ataupun belajar buat UAS maupun kuis. Nah, aku biasanya 2 minggu sebelum UAS itu aku mencicil materi-materi yang akan diujikan nantinya sebelum UAS ataupun UTS gitu, maupun tugas-tugas nantinya, seperti itu. Oleh karena itu aku jadi lebih prepare dan gak terlalu cemas tuh terhadap UAS. Jadi kalau udah dekat gitu ya bang? Betul. Karena udah dicicil dari jauh hari. Oke, kita ke next question. Nih, sebagai mahasiswa yang aktif nih bang, mungkin ada nggak sih bang rutinitas harian atau kebiasaan yang abang terapin untuk menjaga keseimbangan antara ya itu tadi fisik sama fisik dan mental abang supaya kayak tetap sehat, tetap terkontrol gitu bang? Itu ada nggak? Oh, tentu ada. Selain ibadah ya. Selain ibadah kan sangat relaxing ya. Oke. Aku sih orangnya suka ngopi gitu. Ya, teman-temanku juga tahu aku setiap hari ngopi, misalnya di kelas ngopi. Nah, itu menjaga stimulan tubuh aku gitu. Nah, ketika aku misalnya ingin refreshing, aku biasanya ngopi sambil bisa baca buku, denger musik, nonton film gitu. Ataupun nantinya aku bisa biasanya ya aku ke GBK, ke hutan kota. Ya, lalu aku merenung di situ, kayak merenung apapun itu. Pas balik udah ke refresh kembali, seperti itu. Dan itu bisa diterapkan juga buat teman-teman semisalnya cocok ya, karena ini cocok-cocokan juga. Iya sih, benar. Itu adalah salah satu rekomendasi ya guys. Oke, ke next question nih bang. Kan kita ini udah masuk di fakultas teknik nih bang. Yang dimana katanya orang-orang ini fakultas teknik, kalau misalkan kita masuk ke fakultas teknik berarti sama dengan kayak siap tidak siap untuk nggak tidur. Katanya nih bang. Katanya. Nah, itu gimana sih cara abang menjaga pola tidurnya abang selama ini? Oke, untuk pola tidur sih aku kadang juga kecolongan ya, kadang dan lain sebagainya. Sama ya guys, emang benar ternyata. Karena ini udah patternnya dari anak teknik kayaknya begadang gitu, apalagi di semester-semester awal ngelaprak dan lain sebagainya gitu. Cuman biasanya kalau misalnya aku memang terpaksa untuk begadang, entah itu ada 2 atau lebih tugas yang deadline-nya dalam 1 malam gitu. Dan aku biasanya mencicil tidur itu pas misalnya ada waktu luang, misal antara matkul 1 matkul 2, sisanya ada 2 jam gitu, aku tidur di sana. Mungkin di kantin, di perpus dan lain sebagainya. Nah gitu, kalau misalnya tidur nggak cukup seperti itu. Dan biasakan teman-teman tidur di 6-7 jam lah ya.
performa akademik itu sangat perlu teman-teman. Dan kalau misalnya nggak cukup, ya kayak seperti yang aku bilang tadi, Begadang ya. jangan begadang dan ya seperti itu bisa dicicil di waktu-waktu luang dan kalau bisa ngopi gitu biar lebih lebih terjaga aja gitu. Oke, Seperti itu. Bang. Terus kita ke next question. Hmm. Itu gimana caranya Abang buat mindset positif kalau misalkan biar kita nih nggak ngerasa tertekan meskipun kita dihadapin sama deadline yang banyak, tugas yang banyak, apalagi mungkin dengan organisasi juga. Itu gimana, Bang? Oke, seperti yang aku bilang tadi bahwa kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Oke. Teman-teman punya waktu 24 jam sehari gitu. Ada seminggu juga. Nah, tugas itu nggak mungkin dalam waktu seminggu ataupun ya kalau misalnya mepet-mepet nggak mungkin seminggu banget lah. Iya. Nah, teman-teman tuh bisa nyicil seperti yang aku bilang tadi, baik itu antara organisasi, akademik maupun tugas-tugas lainnya seperti itu. Kalau organisasi teman-teman bisa tuh diskusi sama teman-teman di satu divisinya. Oke. Atau misalnya nggak kepegang, boleh tuh minta tolong ke teman-teman divisinya karena itulah gunanya organisasi gitu, melatih teamwork dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu teman-teman biasakan untuk berdiskusi dengan teman-teman sebaya gitu tentang gue nggak bisa ngerjain tugas ini nih, bisa tolong bantuin nggak, gue masih kurang ngerti nih gitu. Nah ketika teman-teman bisa melakukan itu dengan baik, membagi waktu antara akademik maupun organisasi itu sangat bagus sekali gitu. Oke, gitu guys. Oke, kita masuk ke last question nih, Bang. Oke. Pesan yang bisa Abang berikan sama mahasiswa yang lagi merasa kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara akademik sama menjaga kesehatan mental dan fisiknya dia. Itu gimana, Bang, pesannya? Oke, untuk teman-teman semua, dan aku juga berpesan kepada diriku pribadi gitu ya, karena kita manusia ya, kadang juga kecolongan gitu. Oke. Sebenarnya don't push yourself too much gitu, karena kita punya diri sendiri, kita harus mencintai diri kita sendiri gitu. Kita tahu apa batasan diri kita tahu kemampuan diri kita tahu apa sih kekurangan diri kita gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan terlalu keras nge-push diri teman-teman. Kalau misalnya gagal, dicoba lagi, dievaluasi. It's okay gagal, kita di masa muda, kita harus perbanyak gagal gitu untuk kesuksesan gitu. Karena dari teman-teman sekali lagi muda, banyakin pengalaman, banyakin kegagalan kalau bisa gitu. Karena dengan kegagalan nantinya teman-teman akan evaluasi dan tidak jatuh ke lubang yang sama untuk di kemudian hari, seperti itu. Oke, itu dia guys, pesan dari Bang Fahmi untuk teman-teman yang lagi merasa kesulitan menjaga keseimbangan antara mental dan fisiknya dan juga akademik. Itu tadi pesannya kayak jangan push diri sendiri terlalu berlebihan karena semua itu bakalan ada batasannya. Bener nggak, Bang? Betul banget, Foren. Oke, semoga tips dan ide yang Bang Fahmi kasih tadi itu sangat-sangat bermanfaat ya. Pesan dari aku nih, ternyata akademik itu penting, tapi kesehatan itu tetap prioritas. Bener nggak, Bang? Betul banget, Foren. Oke, jadi percuma juga kalau misalkan kesehatan kita ini nggak baik, pasti akademik itu bakalan ikut nggak baik, ya nggak sih? Betul, terpengaruh banget gitu. Percuma akademik bagus, tapi kesehatan nggak bagus. Iya, gitu. benar. Oke, buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe di channel YouTube ini biar nggak ketinggalan sama episode-episode selanjutnya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Kita ada sedikit merchandise nih, Bang, dari Petro Merch. Mungkin dari teman-teman boleh minta tolong. Nih Bang, sedikit merchandise dari Petro. Wah, bagus banget. Thank you ya. Oke. Jangan lupa dibeli guys, Petro Merch. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.